Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Gustiani Putri dari kelas L semester 6 dengan NPM 1811010100 Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tugas dari mata kuliah Kapita Selekta Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Eka Suci Indriasari, MPD. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Pendidik dalam perspektif Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kemudian pengertian peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, jadi peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam itu adalah peserta didik itu merupakan objek maupun subjek. Nah, oleh karena itu, proses kependidikan tidak akan terlaksana tanpa keterlibatan peserta didik di dalamnya. Pertanyaan yang nomor 2 adalah jelaskan kewajiban peserta didik dalam perspektif Islam. Maaf, maksud saya jelaskan kewajiban pendidik dalam perspektif Islam. Kewajiban pendidik dalam perspektif Islam itu diutarakan oleh Imam Al-Ghazali. Ada beberapa kewajiban pendidik yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kewajibannya. Yang pertama, harus menaruh rasa kasih terhadap peserta didik dan memperlakukan mereka seperti memperlakukan anak kita sendiri. Nah, jadi guru itu tidak boleh hanya mengajar saja, tetapi mereka harus menaruh perhatian kepada peserta didik agar peserta didik tersebut merasa disayangi oleh guru. Nah, oleh karena itu, pendidik harus melayani peserta didik seperti melayani anaknya sendiri. Kemudian, yang kedua, tidak mengharapkan balasan jasa ataupun ucapan terima kasih, tetapi bermaksud mengajar itu yaitu mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Nah, jadi ketika kita menjadi guru ataupun mengajar nanti itu jangan mengharapkan balasan atau imbalan, tetapi melainkan hanya mencari keridhaan Allah. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, yaitu memberikan nasihat kepada peserta didik dan menggunakan setiap kesempatan itu untuk menasehatinya. Nah, jadi tugas seorang guru itu bukan hanya mengajar, tetapi juga menasehati peserta didik. Terlebih lagi untuk peserta didik yang mungkin lebih hiperaktif di kelasnya ataupun di sekolahnya. Yang keempat, yaitu mencegah peserta didik dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik jika mungkin dengan jalan sindiran, dan jangan dengan cara terus terang, dengan cara halus, dan jangan dengan cara mencela. Al-Ghazali juga menganjurkan pencegahan itu dengan isyarat ataupun sindiran. Nah, jadi ketika seorang murid itu mempunyai masalah dengan yang lainnya ataupun dia nakal, jadi kita sebagai seorang guru itu bisa mencegah perbuatannya itu dengan cara halus dan tidak boleh terus terang, karena itu akan membuat si peserta didik malu. Yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang baik dan mudah dimengerti oleh anak-anak. Nah, jadi ketika guru sedang menyampaikan sesuatu ataupun materi, baik itu nasihat ataupun lainnya, itu menggunakan prinsip yang terbaik, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar yang mudah dimengerti oleh mereka. Karena tidak semua peserta didik itu tingkat intelijensinya sama. Yang keenam, yaitu jangan menimbulkan rasa benci pada diri peserta didik terhadap suatu ilmu, tetapi sebaiknya dilakukan dengan jalan bagi mereka untuk belajar cabang ilmu tersebut. Artinya, peserta didik itu jangan terlalu fanatik terhadap
ilmu, dan jangan terlalu benci banget kepada ilmu. Jadi kalau misal kita jadi guru itu bertemu dengan peserta didik yang nggak suka dengan mata pelajaran, itu nggak boleh, jangan terlalu dibencikan, karena mungkin itu bisa jadi dari gurunya juga yang salah. Dan yang terakhir, peserta didik harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlain kata dengan perbuatannya. Nah, jadi ketika peserta didik sudah mendapatkan ilmu, itu memang hukumnya wajib ya untuk mengamalkan ilmu apa yang kita dapatkan. Dan itu juga termasuk kepada peserta didik. Dan jangan pula jangan berlain kata dengan perbuatannya. Jadi peserta didik itu harus melakukan perbuatan dengan apa yang dia katakan. Itu adalah kewajiban seorang pendidik menurut perspektif Islam yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali. Pertanyaan yang nomor 3, apa yang Anda lakukan jika terdapat masalah seperti yang A, yaitu peserta didik tidak kondusif dalam kelas, dan yang B, peserta didik itu sulit memahami materi. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang A dulu, yaitu bagaimana sih cara kita untuk mengatasi peserta didik yang tidak kondusif di dalam kelas. Nah, untuk mengatasi peserta didik yang tidak kondusif di dalam kelas, guru harus mengetahui faktor apa saja yang memicu keadaan kelas yang tidak kondusif. Misalnya, yang pertama, siswa yang ribut dan tidak konsen pada pembelajaran. Yang kedua, siswa yang jenuh dengan metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru. Dan yang ketiga, terdapat siswa hiperaktif yang suka mengganggu temannya yang lain. Yang keempat, guru yang tidak kreatif dan monoton, serta cenderung menerapkan metode pembelajaran yang membosankan. Yang kelima, guru yang kurang tegas sehingga siswa tidak mau mengikuti instruksi guru. Yang keenam, siswa yang mulai kelelahan, kecapean. Nah, kejadian ini biasanya terjadi pada saat jam-jam terakhir. Dan yang ketujuh, guru yang terlalu otoriter dalam mengajar. Kedelapan, motivasi belajar yang mulai berkurang. Dan yang terakhir yaitu jumlah siswa yang banyak, sedangkan ruang kelas yang tidak cukup. Jadi, itu adalah faktor yang memicu keadaan kondisi kelas yang tidak kondusif. Nah, jika kita sudah mengetahui masalahnya, lalu kita bisa mengatasi penyebab dari permasalahan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, menerapkan model atau metode pembelajaran yang bervariasi. Kelas yang kondusif sangat dipengaruhi oleh mood siswa untuk mengikuti pelajaran. Nah, metode pembelajaran yang monoton dan itu saja membuat siswa merasa jenuh dan bosan. Maka dari langkah baiknya dalam mengajar, guru itu menggunakan metode yang menyenangkan agar siswa menjadi lebih aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran dan mengikuti plan dan keadaan kelas yang tidak kondusif bisa diminimalisir. Yang kedua, menjadi guru yang tegas. Biasanya, suasana belajar yang tidak kondusif disebabkan oleh guru yang kurang tegas terhadap anak didiknya, sehingga siswa kebanyakan bermain-main atau melakukan aktivitas lain, sementara gurunya sibuk menjelaskan. Nah, alangkah baiknya seorang guru memiliki ketegasan agar murid lebih menghargainya. Tegas bukan berarti keras, namun lebih tepatnya memiliki soul insight atau karisma sehingga murid lebih segan untuk melakukan hal yang kurang baik saat belajar. Yang ketiga, menyepakati aturan bersama. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelas yang tidak kondusif adalah membuat aturan bersama siswa. Misalnya, membuat aturan tata tertib, perilaku, dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar siswa tidak melakukan sesuatu yang luar batas wajar. Untuk hukuman, jika melanggar aturan yang telah disepakati bersama, bisa dengan memberikan hukuman yang mendidik, seperti membersihkan ruang kelas dan hafalan perkalian ataupun hafalan surat-surat.
Yang keempat, yaitu menjadi guru yang menyenangkan. Membangun komunikasi yang baik, menganggap siswa sebagai anak sendiri, mendengarkan keluh kesah siswa, meminta saran dan pendapat dari siswa adalah beberapa cara yang bisa dilakukan oleh seorang guru agar dapat disenangi oleh siswa. Nah, jadi seorang guru itu harus mengurangi sikap otoriter dalam belajar dan berusahalah menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita. Yang kelima, yaitu atur posisi duduk siswa sebaik mungkin. Cara membuat kelas kondusif dan tenang adalah mengatur posisi duduk siswa sebaik mungkin. Posisi duduk siswa ini juga berpengaruh karena bisa juga menjadi penyebab kelas menjadi kurang kondusif. Jadi kita seorang guru itu bisa menempatkan siswa yang nakal dan suka mengganggu temannya di posisi depan agar bisa diawasi. Sesekali model tempat duduk juga bisa dirubah seperti model tapal kuda, model diskusi, maupun model berhadapan. Yang keenam, mendesain kelas agar nyaman. Nah, cara membuat kelas kondusif dan tenang adalah mendesain kelas agar nyaman. Kelas yang pengap, sempit, berdebu, kotor, bau, dan sirkulasi udara yang kurang baik bisa menjadi penyebab proses pembelajaran menjadi kurang kondusif. Maka dari itu diusahakan agar kelas bisa menjadi ruangan yang sejuk dan mendesain yang indah agar siswa merasa betah berada di kelas. Selain itu, kita juga bisa mempercantik kelas dengan memajang-majang media-media pembelajaran yang bervariasi di dinding kelas. Yang ketujuh, yaitu biarkan siswa berkreasi. Cara untuk membuat kelas kondusif dan tenang juga bisa dilakukan dengan cara membiarkan siswa berkreasi, yaitu memberikan kesempatan pada siswa untuk berkreasi. Guru adalah fasilitator, motivator, dan katalisator, serta mediator. Guru tidak boleh otoriter dan menguasai pembelajaran. Namun, biarkan siswa yang lebih berkreasi, bukan teacher center, melainkan student center. Guru memposisikan diri sebagai media, pengaruh, dan motivator. Selanjutnya yang ke-8, yaitu belajar di luar ruangan. Mungkin persepsi kita selama ini tentang kelas agak keliru ya. Sebagian mengartikan kelas sebagai tempat belajar, padahal hal tersebut kurang tepat. Karena arti kelas adalah rombongan belajar. Misalkan kelas 1 artinya rombongan belajar tingkat pertama. Jadi ajaklah siswa kita belajar di luar ruangan. Biarkan mereka belajar secara kontekstual dan bermakna. Yang ke-9, yaitu memberi nasihat. Nasihat adalah cara yang bijaksana untuk menyentuh hati siswa agar mau berubah menjadi lebih baik. Ajaklah atau tenangkanlah suasana kelas, kemudian berikan nasihat yang bisa membuat siswa menjadi sadar akan tugasnya sebagai siswa. Dengan nasihat yang tepat dan baik, akan membuat siswa akan sadar sendiri dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga lebih bersungguh-sungguh untuk mengikuti pelajaran. Dan yang terakhir yang bisa dilakukan guru yaitu dengan bercanda. Ya, agar pembelajaran bisa menyenangkan, terlalu serius juga kurang baik. Sebaiknya diselingi dengan beberapa candaan, lebih tepatnya candaan positif. Dengan menyelingin pembelajaran dengan sedikit candaan, maka suasana pembelajaran tidak akan menjadi tegang dan tidak kaku, sehingga siswa lebih nyaman dalam belajar. Nah, itulah yang akan saya lakukan jika saya mendapati problem seperti itu, yaitu suasana kelas yang tidak kondusif serta anak-anak yang tidak kondusif di dalam kelas. Dan pertanyaan yang B, yaitu apa yang dilakukan jika menemui seorang murid yang sulit memahami materi pelajaran. Ya, peserta didik yang sulit memahami materi banyak ditemukan ya di setiap sekolah atau di setiap kelas. Pasti ada seorang murid atau beberapa murid yang kesulitan ataupun lamban dalam memahami materi yang diberikan. Nah, guru yang kurang memahami cara memperlakukan anak
menurut intelijensinya juga kadang menyalahkan anak yang lambat dalam memahami materi pelajaran. Padahal salah satu penyebab anak tersebut lambat dalam memahami materi itu adalah karena cara guru yang kurang tepat dalam memperlakukan anak. Ada beberapa cara untuk mengatasi anak yang kesulitan belajar ataupun lambat dalam memahami pelajaran. Nah, jika saya bertemu anak tersebut, jika saya diposisikan dalam keadaan tersebut, saya bisa melakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan cara yang pertama, memahami karakteristik anak. Sebelum menerapkan suatu metode dalam mengatasi anak yang lambat dalam memahami pelajaran, terlebih dahulu kita harus tahu bagaimana karakter anak tersebut. Misalkan, apakah anak tersebut nakal atau malas, hiperaktif, pendiam, penyendiri, dan lain-lain. Yang kedua, menerapkan metode tertentu kepada anak yang lambat memahami pelajaran. Setelah mengetahui karakter anak, langkah selanjutnya adalah memilih metode pembelajaran yang bisa mengatasi masalah anak yang lambat dalam memahami pelajaran. Metode tersebut cukup diterapkan pada anak yang terkait saja. Nah, hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektifnya sih metode yang digunakan dalam mengatasi anak tersebut. Selain itu, anak yang mengalami kesulitan belajar memang harus diperlakukan istimewa dari anak yang lain. Yang ketiga, memilihkan tempat duduk yang tepat. Langkah lainnya dalam mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran adalah dengan memberikan posisi atau tempat duduk yang membuatnya bisa lebih jelas mendengar penjelasan guru. Sebaiknya, anak yang lambat memahami pelajaran diberikan tempat duduk posisi yang paling depan. Hal tersebut bertujuan agar guru mudah mengontrol siswa yang terkait dan siswa menjadi lebih fokus dalam menerima pelajaran. Yang keempat, teman sebangku yang cerdas dan penolong. Metode lain dalam mengatasi anak yang lambat dalam memahami materi pelajaran adalah memilihkan teman sebangku yang cerdas dan memiliki jiwa sosial, sehingga ketika anak yang lambat dalam memahami pelajaran tidak paham suatu hal, kemudian dia bisa bertanya kepada teman sebangkunya. Nah, selain itu juga ketika duduk berdekatan dengan anak yang memiliki motivasi tinggi dalam belajar, anak tersebut lama-kelamaan juga akan tertular semangat belajarnya yang dimiliki oleh teman sebangkunya. Yang kelima, memberikan tugas tambahan. Cara yang bisa dilakukan guru dalam meningkatkan pemahaman siswa yang lambat dalam menerima materi pelajaran, yaitu adalah dengan memberikan tugas tambahan. Tugas tambahan tersebut bisa berupa PR dalam bentuk teks ataupun tugas membaca dan sebagainya. Nah, tujuannya adalah agar anak bisa mengejar ketertinggalannya dari siswa lain yang memiliki tingkat pemahaman yang cukup baik. Yang keenam, meminta bimbingan guru BK. Langkah lainnya untuk mengatasi anak yang lambat memahami pelajaran adalah dengan meminta bantuan kepada guru BK agar menangani anak tersebut. Karena seperti yang kita ketahui, tugas guru BK adalah menganalisa faktor atau penyebab munculnya suatu masalah belajar yang dialami peserta didik. Dan guru BK memang dibekali dengan ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mengatasi anak yang bermasalah, baik dalam aspek psikologis maupun aspek aplikatif dan aspek lainnya. Dan yang terakhir yaitu konsultasi dengan orang tua siswanya. Cara lain untuk mengetahui penyebab seseorang lambat dalam memahami pelajaran adalah dengan konsultasi langsung dengan orang tua siswa, baik menanyakan bagaimana perilaku anak ketika di rumah, kebiasaan anak, atau hubungan emosional anak antara orang tua. Selain itu, guru juga bisa memberikan arahan kepada orang tua bagaimana sebaiknya mendidik anak dengan baik dan benar, karena biasanya masalah belajar yang ditampakkan oleh anak di sekolah berasal dari lingkungan keluarga. Misalkan kondisi keluarga anak yang tidak harmonis, ekonomi keluarga yang rendah,
perhatian orang tua yang kurang dan lain sebagainya, itu bisa berdampak pada kepada tingkat intelijensi anak, sehingga yang membuat anak sulit untuk menerima pelajaran. Nah, itu saja itu yang bisa dilakukan dalam mengatasi anak yang sulit memahami materi pelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.